iman. Jadi sebelum membahas materi ini, kita guru absen dulu ya. Anas Matikan. Diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Nah, semua dari tiga itu dan iman pada takdir, hari kiamat, dan seterusnya sampai selesai ya. Nah, selanjutnya itu yang iman yang diucapkan dengan lisan, tadi kan dengan hati. Nah, yang dengan lisan itu mengajarkan kepada setiap manusia, setiap muslim itu untuk menjaga lisan yang baik. Jadi lisan kita itu tidak sembarangan, supaya tidak menyakiti hati orang lain juga. Nah, bacaan yang sia-sia. Nah, selanjutnya cabang iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Nah, iman bukanlah sekadar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seorang begitu beriman. Jadi iman itu tidak digambarkan oleh perbuatan. Contoh kayak tadi coba Mas Faris baca, Mas Faris. Hari yang tadi tentang pembahasan iman ini di titik pusat dari
beriman yaitu orang yang di dalam hatinya di setiap adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Oh, bukan maksud itu. Jadi lisan kita itu dijaga keimanannya. Tadi yang pertama hati kita, terus lisan kita, dan yang ini lahir. Ya, coba namanya. Secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman. Sebab orang-orang munafik tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin ibadah dan berbuat baik, sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam hati mereka. Sholat apa tadi kan masih menggunjing orang itu sarang dosa kan, ya sama aja belum beriman, cuma kelihatannya aja, jangan lihat luarnya. Jadi kan banyak ibaratnya di desa saya juga sih ada maksudnya baik kan, tapi memaksa gitu loh, kan sama saja bohong. Jadi imannya belum. Kita boleh apa ya namanya, ditugaskan untuk saling mengingatkan ya Bu, bukan apa, bukan untuk memaksa. Jadi ketika kita sudah mengingatkan tapi semisal yang diingatkan tidak sadar-sadar ya sudah, karena kewajiban kita hanya untuk saling mengingatkan. Nah, semisal yang mengajak mengingatkan Bapak Allah, tapi kan dosanya malah lebih tinggi gitu kan, percuma kan tuh bertambah masih kurang mas gimana nih. Jadi tolong ya, jadi yang pertama itu kan cabang iman yang berkaitan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Nah itu kita jaga semua lah dari hati kita dalam imannya, supaya orang yang beriman itu hatinya tenang. Orang tenang itu udah pasti senang. Ya kan? Orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang itu udah pasti senang. Nah, lisan kita juga dijaga keimanannya dan perbuatannya. Oke? Untuk paham ini semuanya paham? Nanti dulu ini satu lagi, dan hikmah dan manfaat su'abul iman. Itu ada, ini contohnya ada 3 contoh saja ini. Iman akan membuat kerjakan. Baru gua enggak sekarang. Ini nanti buat persiapan UAS juga ini, buat belajar. Udah. Nanti Pak. Harus kok salah semua coba. Tadi Mas Farisnya Tentang su'abul iman sudah selesai Pak. Sudah paham semua? Ya, nah, jadi Pak Guru meminta pada kalian semua, karena kalian itu kan sudah mulai dewasa, udah kelas 10 ya. Iman seorang itu kan tidak stabil, jadi naik turun ya kan. Misal kalau udah punya gambaran seperti ini, kita bisa ya, misal pas imannya kita turunkan, kalau sudah punya gambaran, punya mengingat. Jadi tidak pulos, misal lagi di bawah nggak jeblos kalian kan. Nah, ya, gitu. Punya fondasi ya. Cukup sekian ya dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.